I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Mailna dari kelas 11 IPA 4. Saya bersama 4 teman saya, yaitu, penasaran nggak? Check it out. Halo guys, nama saya Nia Kurniasih. Saya Tisa Juniasa Putri. Saya Abada Iman Prinata. Saya Rizky Gandung Indah. Halo guys. Assalamualaikum. Pada lagi ngapain tuh? Kita melucuin nggak? Boleh. Aduh. Kita lagi bingung nih. Mau tanya dong tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 30-32. Kalau gitu, biar aku bacain surat dan artinya ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma' ahaula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan melupakan daerah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan memujikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua ini. Jika kamu yang benar, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32. Masya Allah. Aku mau penjelasan dari ayat tersebut. Dalam ayat 30 dari surat Al-Baqarah ini disampaikan informasi bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam, hal tersebut sudah disampaikan kepada para malaikat. Dalam ayat tersebut terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat bahwa menjadi khalifah Allah di muka bumi yaitu manusia. Oh, khalifah itu. Khalifah yang berarti itu pengganti yang menggantikan. Ada ulama yang mengartikan bahwa khalifah ialah menggantikan Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menunjuk manusia sebagai khalifah karena kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang selainnya. Dengan menunjuk manusia sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa taala sekaligus bermaksud menguji kemampuan manusia dalam melaksanakan amanah tersebut. Dan Allah juga berfirman loh dalam surat Al-Sa'ad ayat 26 yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti malaikat yang di atas kehendak Allah nggak sih? Bukan. Bila dikaji dengan baik, pernyataan para malaikat tersebut bukan pertanda keberatan atas kehendak Allah. Sebab para malaikat adalah makhluk yang sangat taat dan patuh terhadap perintah Allah. Tidak mungkin malaikat menentang dan menurut hakimnya, termasuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Oh, jadi kayak gitu. Iya. Aku tanya hal-hal apa yang
itu ada 3 hal, Des. Yang pertama, berdasar kepada pengalaman sebelum terciptanya manusia. Ada makhluk merusak bumi dan menumpahkan darah. Yang kedua, karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat, maka tentunya makhluk baru ini berbeda dengan mereka yang senantiasa bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bisa juga karena dari penamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang akan diciptakan dengan sebutan khalifah. Di dalam ayat tersebut kepada malaikat Allah menjawab apa sih? Dalam ayat tersebut diketahui bahwa pertanyaan malaikat itu dijawab singkat oleh Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jawaban Allah. Jawaban Allah tersebut menyiratkan manusia memang layak ditugasi sebagai khalifah di muka bumi karena kelebihannya dibandingkan makhluk lain termasuk malaikat. Kelebihan yang sangat nyata adalah adanya kelengkapan unsur penciptaan manusia, yaitu jasad fisik dan ruh, termasuk di dalam nafsu, dan yang terpenting adalah kelebihan akal, pikiran yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Selain surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang kekhalifahan, itu surat apa lagi sih? Surat Al-Fatir ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard faman kafara fa'alaihi kufruh wa la yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa hasyara. Yang artinya, dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Masya Allah. Oh jadi gitu ya. Udah mau masuk nih, kita balik ke kelas dulu ya. Oke, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Dadah. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. A few moments later.